Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi. PowerPoint ini disusun oleh Rahmat Dhani, Muhammad Nurwajah, Waldi Putra, Adelvi Cutia Putri, Eli Mulyani, dan Anang Priyanto. Definisi dari sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Komputer otonomi penjelasannya, walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap dapat berjalan. Dengan menjalankan sistem terdistribusi, komputer dapat melakukan koordinasi aktivitas dan berbagi sumber daya. Contohnya hardware, software, dan data. Di sini adalah salah satu contoh tentang sistem terdistribusi. Bisa kita lihat di sini ada 6 teller yang terbagi dalam 3 teller pertama dan 3 teller kedua. Teller pertama sendiri terhubung ke sebuah server. Server itu terhubung dengan 2 bank data dan 2 bank backup. Begitu pula dengan 3 teller kedua. Terhubung dengan 2 bank data dan 2 bank backup. Jika terjadi masalah di dalam salah satu bank data atau bank backupnya, sistem lain tidak akan terganggu. Mengapa? Karena performa. Sekumpulan prosesor yang dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Yang kedua, karena distribusinya. Banyak aplikasi terlibat, sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contohnya, aplikasi perbankan dan aplikasi komersial. Yang ketiga, tentang reliability-nya. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Waldi Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh sistem terdistribusi. Yang pertama itu ada internet, merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya, yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokolnya. Yang kedua itu ada intranet, jaringan yang teradministrasi secara lokal. Biasanya properti terhubung ke internet melalui firewall dan menyediakan layanan internal dan eksternal. Yang ketiga, ada sistem terdistribusi multimedia, yang contohnya itu adalah video conferencing. Yang keempat, mobile dan sistem komputansi ubiquitous, one person, many computers. Tadinya, one com, many person, menjadi one person, one com. Yang kelima, sistem telepon seperti ISDN dan PSTN. Yang keenam, ada network file system, yaitu NFS, akses sistem file melalui jaringan. Lalu ada juga karakteristik sistem terdistribusi. Yang pertama itu no global clock. Terdapat batasan pada ketepatan proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi oleh karena asynchronous message passing. Dan yang keduanya itu ada pada sistem terdistribusi tidak ada satu proses tunggal yang mengetahui global state system saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anang Priyanto. Karakteristik sistem terdistribusi. 2. Independent failure. Kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui. Proses tunggal mungkin tidak peduli pada kegagalan sistem keseluruhan. Model. Yang pertama itu ada sistem client server. Merupakan bagian dari model sistem terdistribusi yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Pada sebuah jaringan akan didapatkan file server, time server, directory server, printer server, dan seterusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adelvi. Yang kedua dari model, yaitu sistem point-to-point, merupakan bagian dari model sistem terdistribusi, di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Yang ketiga, sistem terkluster adalah gabungan dari beberapa sistem individual atau komputer yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanan data, dan saling terhubung dalam jaringan lokal
atau Local Area Network. Sistem cluster memiliki persamaan dengan sistem paralel dalam hal menggabungkan beberapa CPU untuk meningkatkan kinerja komputasi. Jika salah satu mesin mengalami masalah dalam menjalankan tugas, maka mesin lain dapat mengambil alih pelaksanaan tugas itu. Dengan demikian, sistem akan lebih handal dan fault toleran dalam melakukan komputasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eli. Yang selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama itu software, bagaimana merancang dan mengatur software dalam distribusi sistem. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Terus yang ketiga, kemudahan akses ke data dan ke data yang di-share memunculkan masalah keamanan. Yang selanjutnya ada tantangan sistem terdistribusi. Yang pertama, keheterogenan. Suatu sistem terdistribusi dapat dibangun dari berbagai network, operation system, hardware, dan programming language yang berbeda. Yang kedua, IP dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan jaringan. Yang ketiga, middleware mengatasi perbedaan lainnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Dani. Yang kedua dari tantangan sistem distribusi adalah 2, keterbukaan. 1, mendukung extensibility. Yang kedua, setiap komponen memiliki antarmuka interface yang dipublikasi ke komponen lain. Yang ketiga, perlu integrasi berbagi komponen yang dibuat oleh programmer atau vendor yang berbeda. Sekian dari presentasi kami kelompok 6. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.